Ibroh 2023 untuk menuju kemenangan sistemik yang gemilang. Sebentar lagi 2023 segera berlalu. Saatnya untuk introspeksi dan muhasabah, mencermati apa-apa yang telah berlalu untuk merencanakan langkah strategis masa depan. Evaluasi multidimensi diharapkan dapat menjadi batu pijakan menuju ekspektasi masa depan penuh harap. Tahun 2023 menjadi tahun penuh penyakit dan patologi sosial. Bencana sosial ditandai dengan semakin masifnya LGBTQ sebagai gerakan global. Angka bunuh diri melonjak drastis karena terjerat judi online, pinjol, serta rapuhnya generasi strawberry bertulang lunak. Gangster remaja bersenjata parang hanya demi konten mengikis budaya prestasi serta mencoreng budaya timur yang islami. Eskalasi tahun politik saat ini memasuki masa kampanye. Wacana setelah pendaftaran 3 pasangan capres-cawapres ke KPU dengan manuver parpol dan koalisi, drama MK yang dipersetkan sebagai mahkamah keluarga, juga dipertanyakan netralitas ASN, TNI, Polri, dan Bawaslu. Aroma biaya kontestasi yang menembus ratusan triliun sangat amis dengan praktek korupsi, manipulasi, dan money laundry. Melacurnya lembaga survei sekaligus konsultan politik sudah menjadi lembaga penggiring opini sebagai legitimasi kemenangan pihak paslon yang membayarnya. Teknik kecurangan terus disempurnakan, dari data DPT, berbagai modus pelanggaran kampanye, dan alat peraganya, heboh dan hingar-bingarnya debat capres dan cawapres, money politik, serta serangan fajar tak perlu malu. Sampai obok-obok sistem informasi KPU Sirekap tanpa audit pihak otoritatif dan independen. Pertumbuhan ekonomi nasional mentok di angka 5% di tengah kelesuan ekonomi dan inflasi ekonomi yang menderita sebagian besar negara di dunia. Harga sembako terutama beras dan cabai konsisten membumbung tinggi. Ironi bagi negara dengan sebutan Jawa Dwipa atau Pulau Beras yang justru saat Orde Baru mampu bersuasembada beras. Terbakarnya gudang smelter nikel di Morowali mengungkapkan bobroknya tata kelola investasi terutama dari China. Blok migas yang baru ditemukan di barat Sumatera akankah tetap dipersembahkan kepada investor oligarki atau asing sebagaimana tambang-tambang yang lain? Kekayaan melimpah sumber daya alam alih-alih sebagai anugerah bagi penduduknya, yang ada justru malah menjadi kutukan. Na'udzubillah. Catatan bidang hukum yang mencolok adalah lembaga hukum MK terkena skandal perubahan undang-undang yang bukan kewenangannya dan berbau nes politik. Ditangkapnya Ketua KPK menjadi ironi penegakan hukum. Dinamika poligri masih diwarnai perang Rusia dengan Ukraina yang belum kunjung usai. Salah satu efek dominonya adalah menjadikan Inggris semakin terpuruk. Kota demi kotanya menyatakan bangkrut. Rusia dengan sayap New Wagner bisa berpengaruh di Afrika. 4 negara Afrika kudeta militer. Rusia juga menggiring ke Uni Afrika dengan pembebasan hutang dan hibah grain atau biji-bijian. Kemudian dunia dikejutkan pada 7 Oktober dengan Tufanul Aqsa atau Badai Al-Aqsa, serangan dari udara dengan paramotor, dari laut dan dari terowongan-terowongan tunel Gaza mampu mematahkan mitos keperkasaan Iron Dome, Mossad, dan tentara IDF, padahal di-backing penuh oleh Amerika Serikat dengan persenjataan yang melibatkan 2 kapal induknya, pasukan, dana, dan opini yang tanpa batas. Saat ini sudah memasuki hari ke-80-an dengan korban sipil Palestina lebih dari 20.000 jiwa dengan sekali jeda kejahatan senjata. Tentara-tentara Israel menjadi bulan-bulanan Mujahidin Al-Qassam dan 15 faksi jihad perlawanan lainnya. Akankah bermuara menuju kalahnya Israel dan terbebaskannya Palestina? Mari kita meninggalkan 2023 dengan soft yang rapi dan metode berpikir politik mabda'i yang kolektif berdasarkan roadmap perubahan manhaji Rasulullah SAW. Jika dunia Islam dapat disatukan dalam opini pro perjuangan Palestina, maka dunia juga dapat disatukan dalam masa depan Islam kafah yang berrahmatan lil alamin dan kemenangan agung dalam khilafah Islamiyah.